Shalom Aleihim Besem Yeshua Hamasiah. Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Through God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema ya, begini ya. Yesus bukan anak Daud. Jadi lagu Malam Kudus direvisi ya. Yesus anak Daud. Mesti direvisi ya. Yesus bukan anak Daud. Kita kasih pengantar dulu ya. Semua manusia itu anak Adam, bener dong? Bener dong. Kita anak Adam nih, kita anak Nuh. Bener dong? Ya, Adam manusia pertama, lalu nanti pemusnahan banjir, lalu muncullah Nuh dengan 3 anaknya. Ya, kita anak Nuh. Ya, salah satu dari Sem, Ham dan Yafet, tinggal keturunan mana ya. Jadi penyebutan bahwa kita anak Adam, kita anak Nuh, artinya kita itu manusia. Betul? Anak Adam. Wahai anak Adam, maksudnya wahai manusia. Wahai anak Nuh, maksudnya wahai manusia, karena semua manusia di bumi ini anaknya Nuh. Lalu ada sebutan juga anak Abraham, anak Daud, artinya orang Israel. Benar? Kalau anak Adam, anak Abraham, anak Daud, itu artinya orang Israel. Semua orang Israel itu anak Abraham, anak Daud. Ya. Itu istilah ya. Baik, di dalam silsilah Yesus, kalau di kitab Matius itu paling tinggi cuman Abraham. Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud. Nah, Yesus, kalimat yang mengatakan Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud, artinya Yesus Kristus itu orang Israel. Ngerti? Kalau di kitab Lukas disebut sampai Yesus Kristus itu anak Adam, coba sampai Adam. Ya, artinya Yesus Kristus itu seorang manusia. Ya, yang paling dekat itu selisih antara Daud dengan Yesus lahir itu sekitar 1000 tahun lah ya. 1000 tahun. Jadi Daud dengan Yesus itu, Yesus lahir itu sekitar 1000 tahun. Bagaimana mungkin Anda bisa melacak silsilah 1000 tahun, apalagi sampai Adam. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa Yesus anak Adam, artinya Yesus itu manusia. Yesus anak Adam, anak Nuh. Ya, perhatikan tuh. Kalau di kitab Lukas ada Yesus itu disebut-sebut sampai anak Nuh, anak Adam, artinya Yesus itu manusia. Di kitab Matius paling ngetop cuman sampai anak Daud, anak Abraham, artinya Yesus itu orang Israel. Nah, mari kita bahas ya, Yesus bukan anak Daud ya. Matius 22 ayat 45 di situ menulis ya, Daud itu memanggil dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya juga? Itu kata Yesus loh. Yesus itu bilang, tidak mungkin aku ini anak Daud. Daud aja bilang ke saya tuan. Silahkan tuanku duduk di sebelah kanan Tuhan Guru besar semua, sampai semua musuh dikalahkan. Itu bicara anak domba ya. Anak domba bekerja dulu sampai nanti semua musuh dikalahkan, lalu nanti anak domba menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 Korintus 15 ayat 24 ya. 1 Korintus 15 ayat 24. Nah, Bapak Ibu Saudara, silsilah Yesus ya, sekali lagi, silsilah Yesus janganlah dipahami lalu Bapak Ibu Saudara termasuk para pendeta, termasuk para romo rajin banget mencari tahu silsilah Yesus. Anda akan mentok, Anda akan mampet, dan Anda tidak bisa ketemu ya. Oke, silsilah Yesus, kita mulai di Matius ya. Perhatikan saja ya, bapaknya Yesus namanya Yusuf ya.
kakeknya Yesus atau bapaknya Yusuf namanya Yakub. Ya, lalu kakek buyutnya Yesus atau kakek buyutnya Yesus namanya Matan. Udah Anda nggak bisa nyari Matan ini siapa. Anaknya Eliezer. Matan cuman muncul di situ, satu situ. Ya, cuman ada di situ, cuman ada di Matius itu. Tidak ada nama Matan di tempat lain. Saya ulang, menurut Matius yang bisa terlacak ya silsilah Yesus itu hanya bapaknya Yesus namanya Yusuf, kakeknya Yesus namanya Yakub. Itu pun kita masih pertanyakan Yakub ini siapa? Yakub ini anaknya Matan. Matan ini nggak pernah ada nama Matan ini ya cuma di situ doang. Kalau Eliezer ada. Kita cross check ke Lukas. Di dalam Lukas bapaknya Yesus itu namanya Yusuf. Kakeknya Yesus namanya Eli. Loh, tadi katanya kakeknya Yesus namanya Yakub. Kok di dalam kitab Lukas disebut Eli? Eli atau Heli ya, bahasa Inggrisnya Heli. Dicari-cari Heli cuman muncul di situ tok. Artinya apa? Sebenarnya silsilah Yesus itu hanya bisa dilacak sampai Yesus sama bapaknya. Sampai Yusuf doang. Kakeknya Yesus itu sebenarnya sudah mulai debatable ya. Di kitab Matius disebut Yakub, di kitab Lukas disebut Heli atau Eli. Ya. Ke atasnya udahlah nggak usah dipikirin, nanti Matat itu juga tidak ada, Matan juga tidak ada. Ya, nanti juga Azor atau siapa itu juga nggak ada nama itu. Ya, jadi kami mengulangi lagi bahwa silsilah Yesus itu sebenarnya hanya untuk hanya untuk supaya menyatakan bahwa Yesus itu manusia. Kan manusia harus punya silsilah. Melkisedek itu juga Yesus, tapi Melkisedek tidak bersilsilah, betul nggak di kitab Ibrani 7 ayat 3? Melkisedek itu kan Yesus banget, tapi kenapa Melkisedek tidak bersilsilah? Soalnya Melkisedek tidak lahir sebagai manusia. Itu Yesus itu Melkisedek yang ketemu Abraham di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 21 atau mungkin sampai 24 ya. Melkisedek itu terus ya. Iya betul. Melkisedek itu Yesus roh. Dia tidak bersilsilah di dalam Ibrani 7 ayat 3 kan nggak lahir. Kalau yang lahir jadi manusia maka dia punya silsilah. Ya, saya ulang, silsilahnya Yesus sebenarnya hanya sampai generasi kakek. Itu pun debatable. Di kitab Matius kakeknya Yesus itu namanya Yakub. Di kitab Lukas kakeknya Yesus namanya Eli atau Heli. Soal dia disebut anak Abraham, anak Daud, artinya dia itu orang Israel. Dia disebut anak Adam, anak Nuh, artinya dia itu manusia. Jadi Yesus menjadi manusia, makanya disebut anak Adam, anak Nuh. Kalau bukan jadi manusia ya nggak tahu anak apa ya. Karena dia orang Israel, maka disebut anak Abraham, anak Daud. Tetapi secara fisik kita nggak bisa ngelacak bagaimana Yesus dengan Daud itu selisihnya 1000 tahun. Yesus dengan Musa itu 1500. Yesus dengan Abraham berapa ya? 2000. Bagaimana ngelacak silsilah 2000 tahun? Lukas dan Matius memang mendapat ilham dari Allah untuk menuliskan kitab suci ya, ditulis saja ya. Tetapi loh, sekarang kenapa kalau memang silsilah itu sebenarnya hanya sampai level kakek saja, kenapa harus ditulis sampai sebegitu banyak keturunan ya? Jawabannya adalah di mana ya? Kalau saya salah mohon dimaafkan, antara Lukas 10:21 atau Lukas 21:10. Intinya beginilah ya. Yesus menyembunyikan kepada orang yang bijak dan orang pandai, tetapi membukanya kepada orang-orang yang kecil atau orang biasa ya. Silsilah tentang Yesus dicari-cari oleh para pendeta dan para romo, pendeta doktor yang sekolah 9 tahun, romo yang sekolah 10 tahun untuk jadi romo,
Sudah berabad-abad dicari tentang silsilah Yesus, tidak pernah ketemu. Karena ada ayat yang mengatakan, Yesus, engkau menyembunyikan ini kepada orang pintar, kepada orang bijak dan orang pandai, engkau membukanya kepada orang kecil, ya. Tetapi para penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah dibuka pikiran mengerti kitab suci. Di seluruh Indonesia tidak pernah ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Mungkin seluruh dunia. Cek saja ya, bahwa penjelasan tentang silsilah Yesus yang mengatakan bahwa Yesus anak Adam, anak Musa, artinya Yesus itu manusia. Yesus anak Abraham, Yesus anak Daud, artinya Yesus orang Israel. Kemudian silsilah yang sebenarnya ya, Yesus itu bapaknya Yusuf. Bapaknya Yusuf ini debatable. Di Matius disebut Yakub, di Lukas disebut Eli. Udah, cuman sampai situ. Ke atasnya itu udah nggak bisa dilacak. Ada yang namanya Matat, gitu. Di Lukas ada namanya Matat, di Matius ada namanya Matan. Di atasnya Matan, Eliezer. Di atasnya Matat, Eliezer juga, gitu loh. Ya nanti ada nama-nama yang bisa dilacak lah, ada nama yang lain ya, ada nama-nama yang bisa ya. Tetapi Seltiel misalnya, Seltiel itu nama yang ada di tempat lain, ada Seltiel ya. Tapi seperti Matat, Matan, Heli ya, Eli itu hanya di ayat itu toh. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya maksud penulisan silsilah Yesus adalah untuk mengatakan bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia, makanya bersilsilah. Disembunyikan, pemahaman ini disembunyikan oleh Allah kepada orang-orang bijak dan pandai, tetapi dibuka kepada orang-orang yang kecil ya. Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Percuma Anda sekolah 9 tahun sekolah teologi, percuma Anda sekolah 12 tahun sekolah teologi jadi romo, sekolah 9 tahun jadi doktor. Selama Anda menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, mustahil pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Lawang soal silsilah aja puluhan tahun Anda cari puter-puter, kagak pernah ketemu. Ya nggak mungkin ketemu, karena itu nama-nama nanti putus. Kok nggak ada ya nama Matan, nggak ada di tempat lain, nama Matat nggak ada, nama Heli nggak ada di tempat lain. Memang itu tujuannya memang untuk menyatakan bahwa itu memang nggak ada. Udah silsilahnya sampai bapaknya aja sama kakeknya aja, udah kakeknya Yesus ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu seorang yang terlahir sebagai manusia, maka harus punya silsilah. Melkisedek juga Yesus. Kenapa Melkisedek di dalam Ibrani 7 ayat 3 ditulis tidak bersilsilah? Kan Melkisedek nggak lahir. Ya, clear ya? Ya, soal kalimat yang mengatakan anak Adam ya, atau kalimat yang mengatakan anak Adam, anak Nuh di dalam Lukas, silsilah Yesus di dalam Lukas disebut-sebut anak Nuh, anak Adam, artinya anak manusia. Ya, itu manusia berarti. Sedangkan silsilah yang di Matius yang menulis anak Abraham, anak Daud, artinya orang Israel. Ya, clear? Jadi Yesus bukan anak Daud. Anak Daud dalam arti terus Anda cari silsilahnya nanti ketemu. Ya, tidak ya. Tetapi anak Daud adalah sebutan ya. Jadi jangan gagal memahami Yesus adalah ya, bukan anak Daud. Yesus itu anak Yusuf ya. Paling mentok kakeknya Daud namanya Yakub di dalam Matius, dan kakeknya Yesus namanya Eli di dalam kitab Lukas. Sampai kakeknya aja sudah debatable. Yang sama adalah bapaknya, sama-sama Yusuf di Matius maupun di kitab Lukas. Jadi very clear ya, nggak usah nyari-nyari puluhan tahun kalian nyari-nyari ya toh, bagaimana silsilah ini menjelaskan ya. Belum pernah ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Sebelum mengakhiri khotbah ini, saya akan sampaikan bahwa cek fakta. Bapa bukan Allah. Bapa adalah nickname atau sebutan untuk Allah bagi orang Israel. Bapa adalah proverb atau kiasan Yesus Allah.
ya. Bapa tidak pernah disembah, ya, tetapi oleh semua gereja di seluruh, ya, mayoritas di Indonesia, oleh gereja-gereja Nasrani, Bapa yang bukan Allah justru ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung, dijadikan Allah, disembah-sembah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar, dari sebelum segala abad, dari sebelum dunia ini diciptakan, dialah Alfa Omega, dialah yang awal yang akhir, Allah segala masa, ya, sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya, justru dihina, direndahkan, dan diposisikan cuma sebagai anak, sebagai putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya. Amin.